Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Saya doakan semoga baik-baik saja, nggih. Semoga dilancarkan segala usahanya dan semoga mbak-mbak selalu dilindungi dimanapun Anda berada. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah cerita dari kawan kita dan ini dikirim langsung melalui IG aku. Dan salah satu pengirimnya ini adalah subscriber di channel ini. Dan ini berisi tentang ibu kos-kosan atau pemilik kos-kosan ini berantem dengan 4 anak OS. Dan dari berantem tersebut ini berujung ditimpuk kipas kepalanya dan juga disiram dengan air kopi. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, fungsi kos-kosan yang dimana pemiliknya ini Mbak Indonesia atau sesama orang Indonesia ya, ini banyak sekali fungsinya di situ. Pertama, fungsi dari kos-kosan adalah untuk nunggu visa mbak-mbak, baik itu visa di majikan barunya ataupun proses renew kontrak. Kemudian yang kedua, fungsi dari kos-kosan adalah tempat penitipan mbak-mbak yang dimana majikan sampean ini pergi liburan atau loihang ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kos-kosan adalah untuk penitipan tempat barang mbak-mbak sebelum dipaketkan atau mbak-mbak ganti majikan. Biasanya dititipi atau dititipkan barang itu ke kos-kosan. Dan yang keempat adalah fungsi kos-kosan adalah untuk tempat masak-masak atau liburan mbak-mbak yang sedang liburan. Kemudian selepas masak-masak makanlah bersama. Betul? Dan yang paling parah yaitu kos-kosan fungsinya untuk menampung mbak-mbak yang overstay atau OS di negara Hongkong ini. Nah, biasanya di dalam kos-kosan tersebut ini banyak banget peristiwa. Salah satunya adalah banyak orang kumpul, mengenal orang banyak. Ini terjadilah istilahnya pacaran, saling suka menyukai, betul? Kalau orang yang sudah terbiasa di dalam kos-kosan, terbiasa kumpul di kos-kosan, ini mesti pernah punya cerita yang dimana orang yang pernah ngekos ini jatuh cinta dengan orang kos-kos, dengan orang kos lainnya. Kemudian kemudian peristiwa lainnya, banyak juga kejadian barang sampean yang ketika sampean ngekos ataupun liburan di situ, barangnya ada yang hilang, betul? Dan yang terakhir ini kadangkala orang yang ngekos ini terjadinya iri, saling iri, kemudian berujung berantem, bertengkar, sehingga ini sampai sumpah-sumpahan, sampai nesu-nesuan, dan bahkan sampai santet-santetan. Dan yang terakhir adalah terjadinya pemukulan. Nah, sama dengan kasus yang bakal kita bahas ini hari. Oke, iki kejadiannya Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitaran jam 9 malam. Dan tempat kos-kosannya ini di daerah Northpoint sana ya. Nah, di kos-kosan itu ada memang beberapa orang, namun jam 9 tersebut ini ada 5 orang di dalamnya. Yang pertama si pemilik kos atau bu kos, kemudian yang kedua adalah 2 orang libur, dan yang ketiga adalah orang yang sedang main ya di situ. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang nunggu visa. Jadi total di dalam kos-kosan tersebut adalah 5 orang ya. Nah, ketika jam 9 itulah ada orang yang tintong-tintong. Nah, di situ ada yang membukakan pintu. Nah, di luar pintu ini sudah berdiri 4 orang. Nah, 4 orang itu langsung nyelonong masuk dan kemudian berantem dengan ibu kos. Yang dimana setelah
cekcok dan rame, ini Bu Kos meminta untuk ya udahlah, ayo pindah keluar aja, jangan di dalam kos-kosan ini, takutnya nanti rame, nanti dapat komplain dari tetangga, nanti malah aku yang susah. Jadi ketika diajak keluar sama ibu kos, nah keempat orang tersebut ini menolak untuk keluar dan tetap melakukan percekcokan di dalam kos-kosan. Nah ketika itu sedang rame-ramenya, salah satu dari empat orang tersebut ini langsung melakukan ke kepala Bu Kos dan langsung menyiram kopi di wajah Bu Kos. Nah saat itulah langsung Bu Kos ini marah dan meminta empat orang yang bersama Bu Kos tadi, bukan itu ya, bukan tamunya ya, meminta salah satu mereka untuk lapor ke Pak D atau polisi. Namun kawan-kawan yang lain ini tidak berani untuk melapor karena satu, mereka tidak tahu bagaimana alamat di situ, dan tentunya ini takutnya bakal merepotkan mereka sendiri ya ketika mereka dapat laporan secara otomatis menjadi saksi. Nah itu mungkin yang membuat mereka yang tidak berani untuk telepon polisi. Tetapi salah satu di antara mereka ini coba telepon temannya Bu Kos, dan di situ ia menceritakan bagaimana keadaan Bu Kos di dalam kos-kosannya. Nah teman dari Bu Kos itu langsung naik ke atas. Nah di situ setelah teman dari Bu Kos ini telepon polisi dengan satu mobil yang di dalamnya 6 orang atau 6 petugas kepolisian. Nah 4 orang yang tadi atau 4 orang tamu ini langsung lari Mbak, langsung lari setelah melakukan pemukulan dan penyiraman kopi di dalam tubuh Bu Kos. Nah mereka langsung lari ya karena takut kalau ditangkap ya, secara otomatis nanti bakal berujung fatal kalau sampai ketangkep. Setelah mereka lari, akhirnya Bu Kos ini didatangi oleh polisi dan diinterogasi selama dari jam 10 ini sampai jam 2. Jadi polisinya datang jam 10, menginterogasi si Bu Kosnya ini sampai jam 2 pagi. Nah setelah dilakukan interogasi selesai, akhirnya Bu Kos ini dirujuk ke rumah sakit daerah Wancai karena sekali lagi kepala dia mengalami pendarahan akibat dari fungsin ini tadi ya. Nah kawan-kawan, usut punya usut, ternyata masalahnya adalah peringatan pengusiran barang milik salah satu dari pelaku tersebut. Jadi pelaku tersebut itu pernah ngekos di situ dan kemudian barang-barangnya tidak diambil. Ini padahal si Bu Kos ini sudah memperingatkan untuk mengambil, namun tetap tidak diambil. Akhirnya Bu Kos ini ngancem, kalau nggak kamu ambil saya buang. Karena diancam itu mungkin 4 orang itu, satu orang yang OS yang pernah ngekos ini geram. Akhirnya dia membawa teman lainnya untuk naik ke atas dan melakukan pertengkaran, pengancaman dan tuh. Nah jadi awal muasalnya yaitu tentang barang yang mau dibuang ya, padahal udah diperingatkan oleh si bos. Nah ternyata empat-empatnya ini sudah OS, dan salah satunya ini baru OS selama 5 bulan, dan KTP dari si pelaku ini dibawa oleh Bu Kos karena dulu kan pernah ngekos di situ dan barang-barangnya berada di tempat ibu kos tersebut. Jadi ini selain bukti dari kepala yang bocor dan penyiraman, melakukan pertengkaran di situ, ketidaknyamanan si pemilik kos-kosan. Nah, ada bukti lagi yaitu berupa KTP si pelaku pemukulan. Nah, kawan-kawan, di dalam kasus seperti ini saya tertariknya adalah tentang Mbak OS yang baru 5 bulan. Jadi kali ini kita akan bahas tentang kasus mbaknya yang OS ya. Oke, gini loh kawan-kawan. Sejak awal sudah saya bilang
Kalau sampean OS, punya niat OS, punya duit dulu, baru silahkan OS, nggak memaksa. Itu urusan sampean. Tapi punya uang dulu, silahkan OS. Kalau sampean nggak punya uang, jangan pernah OS. Karena satu, merepotkan banyak orang. Nggak hanya merepotkan sampean sendiri, merepotkan orang lain, dan merepotkan keluarga Anda, juga merepotkan tentunya negara. Ketika sampean nggak punya uang, nggak punya skill untuk berbisnis. Karena apa? Nggak punya uang, ujung-ujungnya nitip barang, ujung-ujungnya ngekos, nggak bisa bayar, diusir, kemudian sampean sakit hati. Ya, ini informasi yang saya dapatkan. Saya tidak tahu yang benar yang mana, tetapi saya hanya mendapatkan informasi dari salah satu pihak saja ya. Oke, kemudian dilanjut lagi tentang permasalahan OS. Kalau sampean nggak punya duit, secara otomatis sampean akan melakukan pekerjaan apapun itu, akan melakukan hal apapun itu untuk isi perut, untuk tempat tinggal Anda, untuk tempat tinggal barang-barang Anda. Kamu akan melakukan apapun untuk itu semuanya. Jadi kalau kamu nggak punya uang, nggak usah OS. Lebih baik lagi kalau nggak usah OS. Tapi kalau sampean pengen nih bebas, silahkan. Karena sekali lagi itu hak sampean, tetapi duit dulu. Ya, ini saran saya. Dan saran dari Bukos ini, saya hanya ya waktu memanggil polisi, ini ada memang yang ngekos anak OS juga, tapi untung pas polisi datang, semuanya ini yang berada di situ, ini semuanya memiliki visa. Jadi untung aja yang OS ini sudah keluar dari kos-kosan tersebut, entah itu kemana lah, mungkin atau sudah tahu polisi bakal datang, akhirnya mereka pergi. Nah, ini adalah salah satu memang ciri khas, salah satu apa ya istilahnya, lebih tepatnya perhitungan yang tepat ketika polisi datang, yang OS silakan pergi. Ya, seperti itu ya. Semoga dengan informasi seperti ini, pembahasan seperti ini bermanfaat buat kita semuanya. Berhati-hati di luar sana, jangan OS, itu aja intinya. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.